warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jaraknya ya. Mohon jaraknya agak direnggangkan. Masih tersisa ruangan, masih luas di belakang. Jaraknya kita masih dalam protokol COVID. Agak direnggangkan, nggak apa-apa. Maskernya tetap dipakai. Ya masker usah dipakai ya sampai tidak apa itu mengep-ngep. Nah, siapa yang batuk? Yang batuk kedua lapis Maki. Kalau kena kok tutup gajian. Pokoknya dijagoin kesehatan. Kira-kira badan kurang sehat balik. Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC. Tema kali ini adalah keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Masih dari kitab Al-Mulakhas fi Syahr Kitabut Tauhid. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim, nomor 326, Talang Semut, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati dan juga para pendengar ya, tayangan Roja dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Sampai saat ini kita masih merasakan nikmat Allah Azza wa Jal yang sangat banyak. Di antaranya nikmat kita bisa menuntut ilmu langsung, yaitu ya, karena menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat-sangat besar yang wajib kita syukuri. Ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Siapa yang Allah bagi kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia agama. Dan jalan untuk paham belajar. Dan kita harap bagi ikhwan-ikhwan ya, atau akhwat, karena kita masih dalam masa pandemi ya, usahakan datang ke sini dalam keadaan benar-benar 100% sehat. Karena kita ingin nikmat ini berlanjut ya. Kalau salah seorang di antara kita ya ada yang kena, ya tutup lagi. Paham maksudnya? Ya. Kita masih zona merah ya. Usahakan kita menjaga kesehatan. Khususnya jangan bermudah-mudahan ya. Buka masker ya, apalagi yang ada riwayat batuk, pilek, demam ya, usahakan dia jangan sampai memberi dampak kepada orang lain. Karena dosanya lumayan. Menularkan penyakit kepada orang lain juga dosa. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita telah membahas hakikatut tauhid. Hakikat tauhid itu apa? Inilah kefakihan muallif hadal kitab, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ini, di mana beliau tidak memulai bab yang kedua dulu, yaitu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Ya, bab kedua ini keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapuskan dosa-dosa. Dosa besar apalagi dosa kecil. Ya. Tapi beliau membawakan hakikat tauhid dulu. Karena keutamaan tauhid tidak akan bermanfaat kalau orang tidak tahu apa itu hakikat tauhid. Hakikatut tauhid wa hakikatul Islam. Hakikat tauhid adalah hakikat Islam itu sendiri. Karena makna Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Karena Islam maknanya engkau berserah diri, menyerahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan kemarin hakikat tauhid itu apa. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak boleh kita menentang perintah Allah, perintah Rasulnya. Kita harus tunduk. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Setelah kita tahu hakikat tauhid, kita mengamalkan tauhid, kita jatuh di dalam dosa besar, ini keutamaan tauhidnya. Ya, ini keutamaan tauhid yang mungkin engkau telah mengesahkan Allah, tapi ternyata masih engkau berbuat dosa. Ya. Kata beliau, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid. Apa saja keutamaannya kita akan baca. Dan wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Apa yang dihapus ya oleh tauhid dari dzunub, dosa-dosa. Ya. Bahwasanya tauhid menghapus dosa. Dosa besar, apalagi dosa kecil, dihapus dengan tauhid. Oleh karena itu kita harus benar-benar mempelajari tauhid dengan sebenar-benarnya. Kita sering mendengar kalimat man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia masuk surga. Apakah setiap orang yang mengucapkan ini pasti seperti itu? Apakah yang mengamalkan isinya? Apa yang mengerti, paham? Ya, syarat-syaratnya apa? Rukunnya apa? Pembatalnya apa? Ya. Banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, tapi hari itu juga dia membatalkan kalimat itu. Iya. Ingat, tidak semua orang yang dia mengucapkan kalimat ini, kemudian dia ibadahnya banyak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan semua amal solehnya banyak sekali. Apa yang telah dia kerjakan? Faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Amalnya ditampakkan, kemudian dijadikan debu yang berterbangan. Hilang, sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui, tidak mengenal hakikat tauhid yang sebenarnya. Ya, sudah kita jelaskan kemarin
Hakikatut tauhid, dan juga kita bawakan hadis-hadisnya. Hadis yang terakhir kita bawakan hadis Mu'adz bin Jabal, mahaqullah 'alal ibad wa mahaqul ibadi 'ala Allah. Ya, yang busyra kata sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Beliau rahimahullahu taala membawakan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 82 tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menghapus dosa-dosa. Sebelum saya bacakan ini, semangatlah dakwah tauhid. Ya, khususnya kita daerah sini, daerah kita nih, ya. Subhanallah. Ya. Segala macam perbuatan dosa dikerjakan. Pun kesyirikan ada. Dosa-dosa yang lainnya. Dan setiap kita bercita-cita ingin berkumpul kembali bersama keluarga kita, khususnya ayah ibu kita, benar tidak? Iya. Istri kita, anak kita, cucu, kalau kita bertemu semuanya. Kalau tidak mengerti ini, tidak akan bisa bertemu. Ya. Kenapa kita katakan kita harus berdakwah tauhid? Ya. Nah, kalau mereka mengenal tauhid, mungkin mereka akan jatuh kepada dosa. Allah kata innal insana ladzalumun kafar. Manusia ini amat zalim, amat kufur. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu amat zalim, amat bodoh. Zalim kepada diri sendiri itu berbuat dosa. Ya, dia berbuat dosa karena tak tahu itu namanya bodoh. Senantiasa berbuat dosa. Tapi jangan sampai dia berbuat dosa kesyirikan. Bagaimana dia tidak jatuh kepada kesyirikan? Dia harus tahu. Dia belajar. Bagaimana itu agar tersebar? Ya kita dakwah. Tentu punya keluarga, saya punya keluarga, yang pertama kali dijelaskan adalah tauhid. Nah, kalau kita melihat di antara keluarga kita ada yang pakai jimat, nanti dulu dakwahnya, sholat nanti dulu. Percuma sholat kalau ada dia megang jimat, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bantai dulu jimat itu. Bantai, ini bukan kok tidak dijelaskan. Apa dia itu tuh? Ah, ini cuma nolak ini, nolak apa dia? Ya, nolak penyakit, syirik. Kalau wong anak kecil dikalung ke jingo bangli, ya kan? Naruh gunting di bawah kasur, ruang hamil, sapu untuk nabok ke anak. Ya, ini syirkun. Banyak tidak? Masih ada. Ya, ini jelaskan. Ini dosanya lebih besar daripada engkau berzina, lebih besar daripada engkau membunuh, lebih besar daripada engkau minum minuman keras. Kalau kita tahu dosa membunuh, ngeri nak matilah siksanya. Bagaimana dosa ini? Gitu. Ya. Jadi dakwah tauhid harus ditebarkan selalu. Alhamdulillah masjid kita namanya Masjid Tauhid. Mudah-mudahan menebarkan tauhid ya di daerah sini. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dengarkan baik-baik ayat ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, insyaallah kita beriman semuanya. Walam yalbisu imanahum, tidak mencampurkan keimanannya bidzulmin, dengan kezaliman. Ada di antara kita yang tidak buat zalim? Saya jelaskan dulu zalim itu apa. Zalim itu bertingkat-tingkat. Kezaliman yang paling tinggi syirkun, kesyirikan. Yang kedua zalim terhadap diri sendiri. Segala perbuatan maksiat yang kita kerjakan itu namanya zalim kepada diri sendiri. Dosa apa sih yang kita kerjakan? Berarti kita telah berbuat zalim, tapi kepada diri kita sendiri. Kemudian zulmun linnas. Yang ketiga yaitu menzalimi orang lain. Yang ini nanti berakibat kisos nanti di akhirat. Kalau kita ngoco wong, kagak di sana amal soleh kita habis. Kita nyulak ke wong, nabok wong, ngejek wong, dan seterusnya. Kezaliman kepada orang lain, apalagi itu sudah berbentuk mencuri, merampok, begal. Alangkah ruginya mereka yang berbuat itu. Ya, yang menyebabkan seluruh amal soleh dia nanti diambil semuanya oleh orang yang dia zalimi. Ya, itu zalim. Ya. Dan syirik adalah zalim yang paling zalim. Ya. Zalim itu apa artinya? Wad'u syai', ya, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi.
Meletakkan sesuatu bukan pada tempat itu zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya zalim. Kenapa syirik disebut zalim? Meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ya. Itu namanya zulmun, zalim. Nah, sahabat dengar ayat ini ngedon kalau. Siapa di antara kita, wahai Rasulullah, yang tidak berbuat zalim? Ngelesu dengar ayat ini. Kata Nabi, bukan itu, bukan yang kalian maksudkan. Ya, bukan kezaliman yang kalian maksudkan, kata Nabi SAW. Akan tapi kezaliman yang disebutkan dalam surah Luqman, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Wahai anakku, jangan sekali-sekali engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang paling besar. Ini baru sahabat lega. Ya. Orang beriman tidak berbuat zalim. Subhanallah, malaikat. Datang malaikat nyalami dia. Hebat engkau nih. Subhanallah. Kalau ada orang beriman tidak berbuat zalim, baik itu zalim kepada dirinya atau zalim kepada orang lain, malaikat turun dari langit, nyalami dia. Ya. Hatta Abu Bakar pernah buat salah? Iya. Padahal dia orang yang paling mulia setelah Rasulullah dan para nabi SAW. Berbuat zalim. Apalagi kita. Dan memang kriteria manusia itu, kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Anak Adam itu memang gawenya berbuat dosa. Yang sebaik-baik buat dosa yang cepat kembali tawabun. Taubat tadi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya, kembalilah kalian kepada, berserah diri kepadanya. Nah itu. Ya. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Itu syirik besar, syirik kecil, semuanya dijauhi. Ya. Ya mungkin dia berbuat dosa. Dosa tapi kesyirikan dia anti sekali. Karena ini benar-benar hakullah. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dikerjakan. Ya. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Dengarkan. Subhanallah. Bagi mereka keamanan. Apa keamanan secara mutlak? Aman, tidak diazab sama sekali? Atau dia diazab kemudian berujung surga? Yang jelas inilah makna keamanan itu. Bayangkan. Ya, dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan, tapi dia membawa dosa. Ya, ulaika lahumul amnu. Bagi mereka keamanan. Aman. Tidak diazab Allah sama sekali, atau dia diazab pasti masuk surga ujung-ujungnya. Subhanallah. Antum tahu hadis riwayat Imam Muslim tentang orang yang terakhir keluar dari surga, terakhir keluar dari api neraka, terakhir pula masuk surga. Kok kenapa masih bisa keluar? Dosa kebanyakan tapi tidak menyekutukan Allah. Siapa yang galak yang ini? Dia keluar dari api neraka, dimasukkan ke surga, dikasih kenikmatan seluas dunia ini 10 kali lipat lagi. Dan lain wa mithluhu 10 lagi 50 kali lipat. Siapa yang mau 50 kali lipat dunia? Nunjuklah. Kau berarti yang terakhir itu. Paham maksud saya nyampaikan hadis ini? Kalau orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla disiksa jutaan tahun di neraka, berujung dia masuk surga, kemudian mendapatkan nikmat seperti ini. Allah tidak banyak minta sama kita hidup di dunia ini. Ya, yuwahid Allah saja. Hanya kita ini mengesahkan Dia saja. Kita pernah dengar hadis tokoh, ya kan? Yang dosanya minta ampun banyaknya, tapi tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Diampunkan dosanya. Tapi jangan kedengar ini, malam ini Ustaz. Macam buat dosa kaki aku nih. Dengarkan ayatnya yang sudah kita sampaikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Makai jimat mati. Makai susuk mati. Dah pergi ke dukun, dibenarkannya dukun, balik mati. Ziarah kubur minta kepada penghuni kubur. Kalau ziarah kubur yang mendoakan penghuni tidak masalah. Minta niat. Balik dari acara itu, mentumbur, mati. Ya. Ini na'udzubillah. Tidak diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik. Liman yasha, bagi yang Allah mau. Tapi Allah tidak mau, ente dimasukkan ke neraka dulu. Kan jangan mudah-mudahan berbuat dosa. Iya, dosa yang ente kerjakan benar dibawa kesyirikan. Ya, diampuni Allah atau tidak? Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Dimasukkan ke neraka dulu, tapi tetap berujung masuk surga. Yang jadi pertanyaan, hari di akhirat bukan seperti hari di dunia. Kalau kita ditakdirkan naudzubillah wal iyadzubillah, jangan sampai ya Allah, jangan sampai kita masuk neraka, amin. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya. Sehari di akhirat itu 1000 tahun. Siapa yang sanggup hidup 1000 tahun? Pasti minta mati pas umur 100. Ya kan? Ya Allah, kepanjangnya kau hidup ke aku ini. Mapul uang 100 tahun, tidak ada lagi angan-angan pengen hidup. Badan lah tidak sanggup lagi ngawaknya. Kulit lah berbentuk tanah, mambu tanah. Ini 1000 tahun dia. Sehari, peci 3 hari, 3000 tahun. Itu kalau dosa besar yang dia kerjakan. Kalau dosa yang dia kerjakan syirik, kata Allah, khalidina fiha abadan. Dia kekal selama-lamanya. Dia tidak keluar sama sekali. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tak kala mereka ingin keluar, berusaha keluar, neraka itu panas. Mereka ingin keluar, Allah balikkan, Allah untalkan lagi. Keluar, Allah untal, terus seperti itu. Tidak ada henti-hentinya. Ya, hati-hati menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Makanya bersyukur kita, ya. Bersyukur, yang benar-benar kita syukuri, kita kenal tauhid. Antum tengok, ratusan negara atau puluhan negara. Puluhan negara. Cuma berapa negara yang muslim? Dari negara muslim ini, ya kan? Cuma berapa yang benar-benar mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita insya Allah, ya, kalau kita benar-benar di atas tauhid, insya Allah kita masuk surga. Insya Allah. Nah, kita mempelajari itu apa itu tauhid. Kenapa sampai Allah mengutus Rasul sebanyak itu, menurunkan kitab, ya, silih berganti. Untuk apa? Agar dia diesakan. Kita puji Allah, kita mendapatkan nikmat tauhid. Wa hum muhtadun, kata Allah. Dan mereka mendapatkan hidayah. Jadi orang yang mengesahkan Allah, dia di dunia senantiasa dapat petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dia beramal banyak, alhamdulillah, dikit di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Terus dapat taufik sampai dia bertemu dengan Allah. Dijauhkan dari perkara mengada-ngada, dijauhkan jatuh dari perkara khurafat, dijauhkan dari perkara-perkara yang itu tidak ada asal muasal, yang dijauhkan dia. Tak kala antum diajak oleh manusia untuk melakukan perbuatan yang itu disebut perkara mengada-ngada dalam Islam, engkau bisa meninggalkannya, berarti engkau dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang mumayyi', diajak orang dikit, kaget ini dia cewek-cewek uang melo, melo dia, muhdath, perkara ada-ngada ini, ya, nah, takut celaan manusia, tapi tidak takut celaan Allah. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia.
Mulia mana Nabi dari seluruh Nabi? Muhammad SAW. Dari langit mulia mana? Mulia Nabi SAW. Dari bumi mulia Muhammad SAW. Dari arsh mulia Muhammad SAW. Dari seluruh makhluk Muhammad SAW yang paling mulia. Allah kata, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau dia ini, kata Allah, siapa? Muhammad SAW. Mengada-ngadakan ucapan yang tidak kami wahyukan kepadanya. Ini disebut muhdats. Ya, kami mbek tangan kanannya, kami tetak ugat nadinya. Muhammad SAW yang paling mulia tadi. Lah kita ini, Nabi ida, sahabat ida, wong Arab ida, mancung mengon dikit. Wahai muat agama, ndak ada contohnya Nabi SAW. La ilaha illallah, keberaninya ente. Ya, hati-hati. Karena mengada-ngada dosa yang sangat-sangat besar. Kita beragama Islam ini harus menjiplak 100%. Motokopi. Tidak boleh versi kita. Made in fulan, tidak boleh. Yang masalah agama, made in Muhammad SAW. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tidak boleh sama sekali. Karena Allah telah sempurnakan agama ini. Tapi masalah dunia, apa yang berkenaan masalah? Mik tak kalah azan. Ya kan? Apalagi sepeda, antum berangkat ke masjid pakai sepeda. Kata Nabi, antum a'lam bi umur dunyakum. Masalah dunia kalian lebih paham. Yang ke Nabi itu bukan masalah dunia, masalah agama, masalah akhirat. Wa in tanaza'tum fi syai'in, kata Allah, farudu ila Allah wa rasul. Jika kalian berselisih pendapat dalam masalah agama, bukan masalah dunia, ya kembalikan kepada Allah, Al-Quran, kembalikan kepada Rasulullah, yaitu kepada sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah cerita di mana Nabi Ibrahim munaqasyah, membantah orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah bintang. Orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah malaikat, subhanallah, menyembah yang lainnya, dibantah. Baru keluar ayat ini. Berarti orang yang beriman bukan orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau ada orang mengatakan diri beriman, tapi dia berbuat syirik, menyekutukan Allah, syirik itu memalingkan salah satu ibadah. Satu aja. Doa misalnya. Dia berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang telah meninggal dunia, atau minta kepada jin. Maka dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat-sangat besar, dan dia tidak dikatakan mukmin. Walaupun dirinya beribadah kepada Allah. Antum tahu orang munafik? Nah, siapa yang tahu itu orang munafik? Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak tahu sampai Allah mengabarkan mereka itu munafik. Mereka sholat atau tidak? 5 waktu. Bermakmum di belakang siapa? Rasulullah SAW. Bermakmum di belakang Abu Bakar. Bermakmum di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka puasa? Puasa. Mereka jihad? Jihad. Tempat di mana? Katalah fid-darki asfali minan nar. Bukan tidak lagi di neraka, Allah sebut di keraknya api neraka. Kenapa? Hati mereka tidak mengimani Allah Azza wa Jalla. Di tauhid itu i'tiqad fil qalb, keyakinan yang kuat di dalam hati bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ini Allah ciptakan alam semesta ini agar dia diesakan, agar dia dipuji. Oleh karena itu Al-Quran penuh pujian buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi zat yang mengatur alam semesta ini. Dia ngatur alam semesta, ente menyekutukan dia, berhak ente mendapatkan neraka. Subhanallah. Oleh karena itu ikhwan, kita tengok para anbiya, para nabi, tidak ada mereka mau mengikuti kehendak manusia. Kalau Nabi Isra Mi'raj, Nabi ditampakkan umat, ada seorang Nabi cuma 1 pengikutnya. Masa Nabi 1 Pak Ustaz? Lah ini Nabi Muhammad yang ngomong. Ada Nabi yang 2 pengikutnya. Ada yang rahtu 3 sampai 9 orang pengikutnya.
Ada kata Nabi walaisa mau ahad, yang tidak punya pengikut sama sekali. Di antara Nabi yang pengikutnya sedikit Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dakwanya berapa tahun? Alfasanatin illa khamsina. Dakwanya 1000 tahun kurang 500. Lama deh. Berapa kali lipat umur kita? Berlipat-lipat umur kita. Yang ikut kata Allah wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman kepadanya sedikit sekali, yaitu 4 anaknya. Kan'an pun tidak mau beriman, istrinya tidak mau beriman, subhanallah, dan hewan-hewan berpasang-pasangan naik ke kapal. Sedikit sekali yang beriman kepadanya. Dakwah selama itu. Ini kita baru hari ini ngaji, nyeramai mak-baknya ndak galak ain mak. Wow. Subhanallah. Ya, belajar dulu. Ya, ilmu. Tak boleh kita memulai dakwah tanpa ilmu. Kata Allah, fa'lam, berilmulah. Berilmu dulu. Baru la ilaha, itu amalnya. La ilaha illallah. Atau wastaghfir li dzambik. Ya, wastaghfir li dzambik. Dan beristighfarlah kau. Itu amalnya. Tapi kata Allah, fa'lam, berilmu dulu. Ketahuilah. Ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sepantasnya dihafal. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, ya, wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahu ala ma kana minal amal." Ya. Dengarkan hadis ini. Hadis yang jika kita amalkan, sekecil apapun amal soleh yang engkau miliki, pasti engkau mendapatkan tempat terindah di surga. Nah, surga itu derajat mana saja yang engkau dapat paling indah. Kalau seandainya ditakdirkan sebagian kita mendapatkan derajat yang paling bawah. Nah, dalam hadis itu kata Nabi SAW, ya, surga itu 100 tingkat. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang berikutnya bagaikan langit dan bumi. Sedangkan langit dan bumi kata Imam Ibn Abbas itu 500 tahun perjalanan. Ya. Bayangkan yang paling atas itu alangkah indahnya. Jadi orang yang masuk surga yang paling rendah, dia menyangka dialah yang paling hebat nikmatnya. Padahal di pojok masih banyak. Bayangkan yang paling rendah mendapatkan kenikmatan seluruh dunia dan 10 kali lipatnya. Ya. Kita dinjuk daerah sini baiklah bersyukur dia. Dinjuk daerah Palembang bersyukur dia. Dinjuk Indonesia lah bersyukur. Ini 10 kali lipat dunia. Kemudian semisalnya lagi, alangkah ruginya tidak masuk surga. Benar tak? Alangkah ruginya tidak masuk surga. Alangkah ruginya pula ya, kita yang enggak berdakwah kepada keluarga kita. Apalagi keluarga kita banyak yang bermaksiat dan mereka tidak memiliki tauhid. Apalagi yang berbuat itu adalah ayah ibu kita yang melahirkan kita. Mereka lebih berhak pertama kali mendapatkan dakwah ini. Ayah, jangan, tidak masalah ayah yang cak ini, ya, dosa apa ini, ya, saya ngasih tahu bapak melok ya tidak terserah, tapi jangan sekali-sekali menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jimat itu buang kelah, susu lepas kelah, itu berani ke? Tabuk biar ke tabuk. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati, wahai ayahku sayang, jangan sembah setan. Uji Nabi Ibrahim, tapi kalimatnya bagus, wahai ayahku sayang. Pernah manggil bapak itu? Ngapa kau jadi main ini nak uji bayi? Sayang. Itu untuk memberikan adab
kepada orang tua. Pada sebagian anak, mentang-mentang dia banyak ibadahnya ya dibanding orang tuanya, atau dia mungkin sudah ngaji, baru ngaji 5 kali. Apa nih? Subhanallah. Tadi ceramah Agusnya. Ini budak masuk neraka. Masuk neraka. Dia duluan, belum banyak dia lalu masuk neraka. Karena ngangkat suara ya di hadapan orang tua ini dosa yang sangat-sangat besar. Yang menyebabkan azab dunia sebelum akhirat. Maka kalau orang tua kita minta, walaupun orang tua kita maaf idiot misalnya, penuhi. Selama itu tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Surga ente. Lah ini wong tua waras, nyari ke duit ente sampai berpuluh-puluh tahun. Ente kawin pun dibelinya mahar, ya kan? Lah ente subhanallah. Sedih kali kita mendengar ada seorang anak menuntut waris orang tuanya, ya kan? Subhanallah. Durhaka yang super durhaka. Ya. Waliyadzubillah. Ini orang tua kita. Dakwah. Apa yang dikatakan ayahnya? Ya. Fa illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti nyeramai aku, ku benem kau dalam tanah, ku babit dengan batu besar mati kau. Itu maknanya rajam. Ku rajam kau, berhentilah kau nyeramai aku. Itu bapaknya. Kira-kira Nabi Ibrahim ngangkat suara tak kalau dengar main? Ditunjuk di apa? Tidak. Ya. Sa'astaghfiru laka rabbi. Wahai ayahku sayang. Diulang lagi. Aku akan memintakan ampun buat dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tidak pernah kita meniru itu. Nah kalau kita tidak berani ini, jangan sakiti hati mereka. Jangan sakiti hati orang tua kita. Makanya dakwah itu hikmah, lemah lembut. Tahu ahli kitab antum? Ahli kitab berbuat syirik enggak? Ahli kitab menyekutukan Allah. Ahli kitab itu Yahudi, Nasrani. Yahudi menyembah Uzair. Ya, Nasara menyembah Isa bin Maryam. Kata orang Yahudi, Uzair anak Allah. Anak lama dimati ke, dia hidup ke lagi. Kemudian dia hanya satu-satunya yang hafal Taurat dari seluruh Bani Israel. Kemudian Nabi Isa disembah. Ya, katanya anak Allah. Karena dia lahir tanpa bapak. Subhanallah. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak diskusi mereka dengan cara yang terbaik, yang paling baik. Bukan yang baik, yang paling baik. Lah ayahmu. Tahu Fir'aun? Jarang orang ya, tidak kenal Fir'aun. Tahu gak lo? Tidak kata nama Fir'aun kan? Nama Tuhan ada. Nama Tuhan ada. Nama syaitan ada. Tapi nama Fir'aun tidak ada. Fir'aun ya, yang dikirim kepada dia 2 nabi langsung. 2 beradik pula nabi ini. Musa dan Harun. Kata Allah, idhaba ila Fir'aun. Pergi kamu berdua, Musa, Harun. Kepada Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkan kata yang lemah lembut kepadanya. Berarti salah Ustaz, aku kemarin nyegak bak aku. Iyo nyegak. Nyegak bukan salah lagi. Ngangkat suara saja engkau telah salah. Bagaimana engkau menyegak dia? Tahu nyegak? La ilaha illallah. Ya, ini teguran, cambukan buat kita. Orang tua itu ya segala-galanya buat kita. Ya, jadi berikan yang terbaik buat mereka. Penuhi apa yang mereka ya mau semampu kita. Ya, jangan sampai kita berdakwah, ya dakwanya tidak sampai, mereka sakit hati. Sampai dengan lemah lembut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, Man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi. Bersaksi di sini mengucapkan, ya,
bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, wahdahu, kecuali dia saja. Kemudian Nabi tekankan, la syarikalah, tiada sekutu bagi dia. Berarti kita harus bersaksi, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar di muka bumi ini, di langit, kecuali Allah. Sekarang Anda nanya, ada nggak Tuhan yang disembah di muka bumi ini? Ada atau tidak? Banyak kali. Yang kecil, yang besar, yang aneh, yang batu, yang manusia, yang hewan pun banyak disembah. Bahkan yang tidak masuk akal pun disembah. Apa itu? Tikus. Jingok apa jijik? Antum kalau jingok tikus, ketawa apa jijik? Tidak mungkin jingok tikus kantung kejar. Wah, jijik. Di sana, di negeri kuci-kuci kutahe itu disembah itu. Ya kan? Disembah, bahkan kuilnya melebihi masjid besarnya. Ya, saya nengok sendiri dengan langsung. Karena saya pernah mendengar ceramah Syekh Musa Al-Nasr kalau beliau masih hidup. Ya, menjelaskan tentang kesyirikan orang-orang kuci-kutahe. Anak-anak mereka disuruh minum bareng bersama tikus itu. Ada videonya sampai sekarang tidak dihapus. Masih ada. Anaknya bareng. Ya Allah. Padahal itu sumber penyakit. Ya. Sebenarnya mereka itu masih dijajah. Dan seburuk-buruk penjajah itu adalah syaitan. Jangan bangga gitu. Mereka bisa buat ini, buat itu. Ya. WC-nya saking bersihnya pacak buat tidur. Jangan bangga gitu dengan itu. Masih nyembah matahari, sinto gendeng. Jangan bangga. Favoritnya artis ini, artis itu. Ya buyan budak ini. Subhanallah. Ya. Jadi kita jadi ya, favorit kita. Ya, itu adalah para sahabat yang telah jelas-jelas dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabi'in, tabi'in, baca itu Syiar A'lam Nubala, kisah-kisah mereka. Ya, kitab-kitab sirah tentang mereka. Kata Faqsusil Qasas, kata Allah. Bacakan kisah-kisah itu supaya mereka itu mendapatkan pelajaran. Ya, seperti itu. Adzan. Adzan dulu atau gimana? Adzan dulu ya. Ya, adzan dulu. Terus lanjut ya. Salat dulu ya, silakan. Ya, adzan. Silakan yang adzan, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah? Ini. Oh, ini. Ini adik kalau yang bawa buku ya. Kalau yang bawa buku, hafalkan hadis ini, dapat hadiah. Insyaallah hadiah tebel-tebel. Silakan dihafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر
Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau kepada para jamaah untuk tetap konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ya. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin abad. Kita lanjutkan lagi ya. Hadis tadi kita ulang lagi hadisnya. Man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, la syarikala, tiada sekutu baginya. Jadi seorang muslim harus meyakini bahwasannya hanya Allah yang disembah. Kalau hanya Allah yang disembah, berarti semua agama selain Islam, agama itu tertolak. Ya, karena agama selain Islam, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diterima Allah, agama yang di sisi Allah hanya Islam semata. Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka dia menjadi orang yang merugi, kekal dalam neraka. Ya. Jadi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya dia mengingkari segala sesembahan selain Allah, agama selain agama Allah, dan dia menetapkan hanya Allah yang disembah, hanya agama Islam yang dia peluk. Adapun orang-orang yang mengklaim diri mereka liberalisme ya, atau lintas ini mentas itu, ini semuanya sesat menyesatkan. Ya, tidak ada, baru muncul sekarang yang mengatakan semua agama sama, semuanya pengen surga, semuanya menyembah Tuhan. Ya, Tuhan siapa? Tuhan yang mana? Tikus tadi dibenarkan menyembah tikus, menyembah sapi, menyembah monyet, ular kobra disembah. Subhanallah. Ya. Ada lagi anak-anak kecil yang dianggap sakti. Di Indonesia juga ada dulu. Pon itu, ya. Banyu dicedok di got, ludah kayaknya double kumannya. Kuman got, kuman ludah dia diminum mati wong ini. Subhanallah. Ini syirik. Ini bisa syirik besar, ya, alal aqal syirkul asghar. Syirkul asghar itu menjadikan sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebab. Ya. Sembuh dengan ludah wong. Allah tidak pernah menjadikan ya, itu sebagai sebab. Kalau minum habatus sauda, ya, sebab bisa, ini yang masyru'. Kata Nabi, habatus sauda ad-dawa li kulli da' illal maut. Ya, habatus sauda obat segala penyakit kecuali mati, ya, tidak baca diobati. Kalau menjadikan suatu sebab yang Allah tidak menjadikan sebab, maka itu disebut syirkul asghar. Ya. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah abduhu. Muhammad adalah hamba Allah. Muhammad dikatakan hamba Allah supaya manusia tidak ifrat kepada beliau. Supaya manusia tidak berlebih-lebihan. Ya, mengagungkan beliau melebihi Allah mengagungkan beliau. Banyak orang melebihi ya, atau hulu di dalam mengagungkan Nabi SAW
sehingga meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak ini tidak dibenarkan. Kata Nabi, halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan itu. Kata Nabi, la taghlu. Jangan gulu, kata Nabi. Ya. Dan kalian gulu kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara yang gulu kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa disembah awalnya gulu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau disebut hamba supaya kita tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan ya di dalam memuliakan beliau. Ya. Wa rasuluhu, beliau juga utusan Allah. Beliau disebut rasul supaya kita enggak tafrit, supaya kita tidak meremehkan beliau. Ya, beliau hamba, benar, manusia biasa seperti kita. Ya. Kata Allah Subhanahu, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Tapi bedanya apa? Yuha, aku dapat wahyu. Kalau antum ada yang dapat wahyu, nabi palsu di sini. Karena nabi itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak, aku bukan nabi, aku rasul. Kalau nabi ditutup, rasul ditutup pula. Karena seorang rasul, kalau mau jadi rasul harus masuk pintu nabi dulu. Pintu nabi dulu. Oleh kata Allah, tutup pintu nabi. Kalau Allah tutup pintu rasul, banyak orang akan mengaku nabi. Tapi Allah tutup khatamun nabiyyin. Ditutup. Ya. Nabi itu penutup para nabi. Nabi yang terakhir, sallallahu alaihi wasallam. Dia rasul Allah azza wa jalla. Kalau seandainya rasul manusia saja tidak boleh dikhianati. Seorang raja mengutus seorang rasul kepada kita. Kita khianati, kita bunuh. Dosa besar, enggak boleh. Bagaimana ini utusan Allah azza wa jalla. Yang tujuannya bukan untuk mencelakakan kita, tapi untuk menyelamatkan ya, manusia, jin, ya, mukallafin ini dari kekalnya ya, di neraka. Kalau seandainya Allah tidak mengutus Rasulullah SAW, beliau diutus kepada kaum yang disebut kaum jahiliyah. Kalau Nabi tidak diutus di waktu itu, sampai sekarang jahiliyah semua, kekal semua yang dalam neraka. La ilaha illallah. Kita wajib bersyukur dengan nikmat yang besar ini. Ya, Allah katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasul ini dengan membawa kebenaran yang akan ditampakkan agama di seluruh agama. Kan mulai. Ya, agama Islam nampak di seluruh negeri. Banyak sekarang orang-orang mempelajari agama Islam yang benar. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu persaksian yang pertama. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Kemudian dia bersaksi, dan dia bersaksi bahwasannya Isa abdullah, hamba Allah pula. Berarti kalau hamba tidak boleh disembah. Sama seperti kita manusia. Berarti yang menyembah Nabi Isa salah atau benar? Salah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan beliau adalah hamba. Yang namanya hamba, yamshi, berjalan, yakul, makan, yashrab, minum. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Ya. Wa rasuluhu, dan Nabi Isa adalah utusan Allah. Supaya tidak dihinakan. Dia disebut abdun, hamba bantahan buat Nasara yang menyembahnya. Ya, orang Nasara menganggap Nabi Isa ibnullah, anak Allah. Allah bantah mereka, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1, 1 dalam 3, atau mengatakan Isa ibnullah, anaknya Allah. Kafir, kata Allah. Ya. Kemudian wa rasuluh, bantahan buat Yahudi yang mereka meremehkan, bahkan menghina Nabi Isa alaihissalam, bahkan berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kata mereka, ini anak pezina, kata mereka.
Anak pezina. Nabi Isa dibilang seperti itu. Lah, itu Yahudi. Keturunan monyet itu. Babi. Ya, kiradatal khasirin. Mana ayatnya itu? Nah, kunu kiradatan khasiin. Itu monyet-monyet yang hina. Ya, nenek moyang mereka ada yang dijadikan Allah monyet, ada yang dijadikan babi. Karena mereka keadaan akhlak yang sangat buruk. Nabi-nabi diutus kepada mereka, silih berganti, bunuh itu mereka. Nabi yang terakhir dari Bani Israel, Isa alaihissalam, pun ingin mereka bunuh. Saudaranya, Isa, sepupunya, Nabi Yahya, mereka bunuh penggal sedang semayang. Bapaknya Zakaria, mereka gergaji. Dan Isa mereka kejar, ingin mereka bunuh. Allah selamatkan. Barrafa'ahullahu ilaihi. Bahkan Allah yang mengangkat Isa ke langit. Ruhnya sama badannya diangkat. Mereka melihat. Subhanallah. Ya, itu Yahudi. Jangan heran kalau Yahudi suka bunuh-bunuh kaum muslimin di Palestina. Tidak usah kaum muslimin, Nabi dibunuh. Dijenggot ke nyawa Nabi. Untuk ke nyawa. Disemeleh nyawa Nabi. Itu orang Yahudi, jahat atau baik? Ini bangga sama Yahudi. Kalau pacak Yahudi ada di Indonesia, ada buyan nih. Itu diusir seperti itu. Ya, tidak usah dijadikan teman. Kecuali mereka memeluk agama Islam. Ya, Yahudi sama orang-orang musyrik, Allah abadikan dalam Al-Quran, mereka orang yang paling benci dan paling berat permusuhannya kepada umat Islam. Yang bisa berdampingan dengan umat Islam, kata Allah, Nasara, orang-orang Nasrani. Terbukti, tengok ya kan? Orang Kristen bisa dia berdampingan dengan kita. Subhanallah, tengok orang Yahudi. Ya, tempat sendiri, kalau dia ada di daerah, nyaplok sana, nyaplok sini. Ya kan? Ngerusak. Yahudi sifat memang seperti itu. Buruk. Bagaikan monkey. Nah. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu. Dan Nabi Isa itu adalah kalimat Allah Azza wa Jalla. Di sini banyak yang salah paham. Dikira kalimat Allah berarti sifat Allah. Berarti zat Allah di situ. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Maksud kalimat di sini kun. Kalimat kun. Jadi maka jadilah. Allah jika menginginkan sesuatu, Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadi dan Nabi Isa pun seperti itu. Ya, Nabi Adam pun seperti itu kata Allah Azza wa Jalla. Apakah Nabi Adam disembah? Tidak. Oh tidak, Nabi Isa kata bapak lah, Nabi Adam kata bapak, kata emak. Ya kan? Kalau nak disembah, nak akal-akal, Nabi Adam paling berhak disembah. Ngapalah? Badan besar nak matilah. Dinosaurus sebanding sama dia, besar Nabi Adam. Kekeknya dinosaurus tu. Kalau mau nyembah Nabi Adam. Woi, menges buat patung yang besar nian. So, kalau dikatakan ya akal-akalan seperti itu, Nabi Adam berhak disembah. Maaf, sekali lagi maaf. Nabi Isa alaihissalam lahirnya sama gak seperti kita? Sama. Ya? Sama, lewat rahim. Nabi Adam kata Allah, khalaqtu biyadayya. Langsung aku ciptakan dengan kedua tanganku. Subhanallah. Ih, lebih berhak disembah. Apakah boleh disembah? Tidak. Ada lagi yang diciptakan Allah tanpa apa? Tanpa ibu. Ayah doang. Siapa itu? Hawa. Di tulang rusuk langsung. Subhanallah. Ya. Jadi kalau mau akal-akalan, ya, ini akal-akalan. Ya, yang syaitan berhasil menyebabkan manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kalimatu alqaha. Kalimat kun yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan, Allah kirimkan kepada Maryam. Kepada Maryam lewat malaikat siapa? Jibril alaihissalam.
Malaikat Jibril disebutkan dalam surah Maryam, ya, kisah yang sangat panjang, ya, dari ditiupkan di perut, ya, kemudian lahir bayi ini ngomong Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia mengatakan dia diberikan kitab, dia diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, dan disuruh berbakti kepada ibunya. Masih bayi dia ngomong, ya, seperti itu. Ini tidak boleh disembah. Nabi Isa alaihissalam abdun, hamba, sebagaimana kita hamba. Kita makhluk, dan makhluk tidak boleh saling sembah menyembah. Yang disembah itu khalik. Ya, makhluk itu bahasa Arab. Khalik juga bahasa Arab. Khalik yang mencipta, makhluk yang dicipta. Nabi Isa makhluk atau bukan? Makhluk, berarti tidak berhak disembah. Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad, Nabi Isa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallam tidak boleh sembah, apalagi Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan Nabi telah menyebutkan kenapa Nabi Isa disembah, disebabkan hulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan. Ya, kata Nabi, la tuturuni kama atratin nasara bena Maryam. Ya, kata Nabi sallam, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana umat Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Katakan aku ini hamba dan rasulnya saja. Ya. Waruhum min, dan ruh dari Allah. Ya, ruh kita semuanya dari siapa? Dari Allah semuanya. Ini enggak ada apa keistimewaan di sini kecuali keistimewaan Nabi Isa alaihissalam, beliau lahir tanpa ayah saja. Ruh sama. Kalau mau bertanya tentang ruh, kata Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ya, mereka bertanya tentang roh. Ya, bagaimana roh itu urusan Allah Azza wa Jalla. Ngampung nggak bahas roh. Roh itu mah ini, aduh wong bahas roh gentayangan. Buyan ini. Ya. Allah ngomong, ya, urusan Allah lah, dia bahas roh. Lu rokok kalau. Ya, enggak benar. Masalah ruh, ya. Kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqun. Dan dia bersaksi, berarti persaksian yang ketiga. Dan dia bersaksi surga itu hak, benar adanya. Ya, maujudatan, sudah ada, makhlukatan, sudah diciptakan, la tafnian, tidak akan hancur selama-lamanya. Makanya usahakan masuk surga. Sudah berusaha masuk neraka, jangan kekal di neraka. Intinya surga tujuan. Karena kata Allah, ya, kita nanti di akhirat fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, ada 2 tempat saja. Negeri itu ada 3 negeri. Pertama, negeri itu disebut darud dunia. Negeri dunia. Darul amal, negeri untuk beramal, wal muktasab atau iktisab, negeri untuk berbuat, bekerja. Negeri ujian ini sekarang. Yang kedua, darul barzakh. Ya, negeri barzakh. Disebut barzakh itu artinya apa? Fasil, pembatas. Antara dia tidak bisa ke akhirat, pun tidak bisa kembali ke dunia. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di antara orang mati dengan dunia ada barzakh sampai hari kiamat. Barzakh, pembatas yang tidak bisa dia tembus. Kalau dua ngantu berarti hebatnya. Pacak nembus alam barzakh. Ya kan? Wah, di Indonesia yang paling hebat hantu-hantu. Pocong, kuntilanak, gondorio. Gondoruo Ada kalau subhanallah. Ya. Di negeri wong siko ada Dracula, di tepampir gitu, gato-gato banyaknya matilah. Disebabkan kebodohan. Cuma kalau mengerti ayat ini, hilang semua itu. Khurafat itu. Enggak ada hantu. Ya. Lah yang lucu lagi yang hantu ini rata-rata roh-roh kata mereka yang jahat. Berarti lepas dari siksaan malaikat. Yang harusnya ngantu itu bukan yang jelek. Kalau seandainya bisa. Yang baik-baik. Mereka tidak mau ngantu. Mereka ke surga. Terbawa mati syahid. Dibawa oleh burung di dalam tembolak. Dibawa ke surga mereka. Itu. Oh, kalau ada yang masih penakut lah. Sebuyan wong.
Wong penakut sama hantu, takut sama roh, takut sama wong mati, sama takut sama teh edung deh dewe. Ya, kalau yang ketawa-ketawa nih adik kecil penakut, ya. Enggak boleh penakut. Kita harus berani. Ya, bagaimana dia mau membela agama Allah, mau memerangi ya, musuh-musuh Allah syaitan, sedangkan dia takut sama jin, takut sama hantu. Ya. Yang terakhir, alam dar al-akhirah, darul jaza. Negeri akhirat, yaitu darul jaza, negeri di mana kita akan dibalas amal perbuatan kita. Di akhirat itu balasan saja, tidak ada lagi amal. Di dunia amal tanpa balasan, di akhirat balasan tanpa amal. Kemudian wan naru haqqun, dan dia bersaksi neraka itu benar adanya. Ya. Sudah diciptakan apa belum neraka? Orang Mu'tazilah belum, nanti katanya. Waktu jadi kiamat baru diciptakan. Mau ayat-ayat sebanyak itu kemana ya? Nabi Isra Mi'raj kemana Nabi? Oh, Nabi Isra Mi'raj itu kan itu kalau surga-surga mainan. La ilaha illallah. Itu Mu'tazilah itu. Masih banyak pula yang melok Mu'tazilah ya, zaman ini. Ya. Mereka mengingkari Allah di atas arsy, mereka mengingkari nuzul. Ini Mu'tazilah. Ya. Yang ini dia ada ikut, yang itu ikut. Ya. Ya, subhanallah, masih banyak. Ya, Mu'tazilah firqatun dhalalah, sesat menyesatkan. Mereka itu mendahulukan akliyah daripada nakliyah. Mendahulukan akal daripada dalil. Ya. Kalau dalil tidak sesuai dengan akal katanya tidak bisa diterima. Berarti banyak yang bakal mereka tolak. Azab kubur mereka tolak. Kenapa? Tidak masuk akal. Direkam tidak kata bunyi. Ya kan? Katanya berentung pecah gunung paca hancur kalau dikebuk di gunung Mirzabah itu. Tapi kami rekam tidak ada. Oh, ada siksa kubur kata mereka. Pak palanya. Ya. Kalau kayak gitu semua dalil dimainkan dengan akal, semuanya ditolak. Surga enggak ada, enggak kelihatan, ya kan? Neraka enggak ada, enggak kelihatan. Bukannya setiap yang tidak terlihat tidak ada. Kuman ada di tangan kita kira. Pasti mengatakan mutawatir. Mau ente cuci tangan sebersih pasti masih ada kuman kata orang. Benar enggak? Iya, mutawatir. Tapi enggak lihat, tapi ente tidak mengingkari. Lah yang ini ente tidak ingkar, kok yang itu engkau ingkari? Oh ya enggak? Oh ya. Ya, oh ya betul. Ya. Ya kalau dia bersaksi dengan persaksian ini, apa kata Nabi sallam? Adkhalahullah al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga atas amal apa yang dia miliki. Dia punya dosa tetap masuk surga. Atau dia memiliki amal yang sedikit, dia masuk neraka dulu kemudian dia dimasukkan ke surga sesuai dengan tingkatan amal dia. Derajatnya. Subhanallah. Alangkah indahnya ya balasan bagi orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis akhrajahu. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, saya udah janji tadi yang hafal ya kita kasih buku. Ya, silakan ya sampai sini insyaallah ada sesi kedua bab ini. Karena masih banyak hadisnya ya. Tak mungkin kita baca semua, daluan kita balik. Ya, baca jam 10. Ya. Silakan yang mau tanya. Ini ada pertanyaan ya. Ustaz, di hadis tadi disebutkan kalau Isa alaihissalam kalimat Allah yang Allah ya kirimkan kepadanya sampai kepada Maryam. Kalimat Allah itu sifat Allah. Lalu bagaimana kita memahaminya sehingga kita tidak menyangka bahwa Isa itu sifat Allah. Sudah tadi ya. Sudah itu bukan Nabi Isa yang jadi kalimat Allah itu bukan Nabi Isa yang menjelma bukan, tapi kalimat kun. Allah katakan kepada Nabi Isa jadi maka jadilah. Seperti Nabi Adam jadi juga. Seperti itu ya. Bukannya kalimat Allah menjelma bukan. Semua di alam semesta ini jadi ya atas kalimat Allah Subhanahu wa taala bilang jadi semuanya. Enggak katanya enggak jadi. Ya. Ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz nih. Sebentar. Yang langsung dulu. Usahakan pertanyaan berkenaan dengan tema ya.
Yang nikah-nikah tuh Yang nanti kemo. kita buka bab nikah nanti. Ya. Kawin kalau antum insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, hati kita terasa tenang dan bahagia. Bagaimana orang yang menyembah selain Allah itu Ustaz? Ya. Mereka tenang tapi tenang buatan syaitan. Tenangnya dari syaitan. Tatkala Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud lupa saya. Ya, kenapa umat Islam ini banyak enggak khusyuk? Tengok orang-orang yang menyembah berhala, mereka kok bisa khusyuk di depannya tidak bergerak. Ya. Jawaban beliau kama qala ya beliau, ya syaitan apalagi yang mau mereka ganggu dari mereka, hancur mereka itu sudah. Dibiarkan aja sama syaitan karena sudah sehancur-hancur keadaan menyembah berhala. Tenangan yang semu, tenang itu tenang bohong. Syaitan, tenang kau, maksudnya kau mati kau, itu setan. Ya. Adapun kita umat Islam, syaitan terus-menerus mendatangi kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau tidak diberikan wiswas oleh mereka, ya, manusia akan masuk surga dengan ya selamat sentosa. Mereka enggak mau. Oleh karena itu iblis bersumpah. Ya, iblis bersumpah, "Awwiyannahum ajma'in." Sungguh-sungguh aku akan sesatkan semua anak Adam. Semuanya kan. Ada yang dikecuali illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hambamu yang mengesahkanmu dalam keadaan ikhlas. Saya enggak bisa. Iblis enggak bisa. Maka kita belajar tauhid supaya kita tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Jangan ya tertipu dengan orang-orang yang kita tengok khusyuk banget depan patung. Ya, kalau dilus-lus setan. Ya. Ya, itu. Ustaz, apakah kita berdosa jika mendiamkan orang tua yang melakukan syirik kecil karena kita merasa perilaku kita terlalu baik walaupun sudah ngaji? Dan takutnya juga dinilai sholat subuh masih nak dibanguni. Suka ngomong tauhid. Ya Allah. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'a ahadum minkumul munkara falyughayyir biyadihi." Bila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Kalau orang tua udah gak ada pakai tangan, berpak gitu. Ya. Fa illam yastati', jika engkau tak mampu, robah dengan lisan. Ini yang paling bisa kita lakukan buat orang tua. Ya, Umi, setahu anak ini syirik kecil. Syirik kecil namanya kecil, tapi ngalah ke dosa-dosa besar. Jika kau mati membawa ini, kalau seandainya orang mati membunuh lama sekali di neraka, engkau lebih lama dari itu. Syirik kecil. Ya syirik kecil, kadang ya saman. Ya, syirik kecil enggak boleh. Ya. Kalau ada burung hantu, burung gagak hinggap di pojok rumah, ada hati nih, siapa yang mati ya? Syirik kecil. Ya, apalagi? Kalau lewat di tikungan ngelakson, tetet, syirik kecil. Kalau nak ngencing, nak mesing, boyot numpang ngencing. Uji boyot nih, boyot mana uji jin ini? Aku baru pindah sini. Ini syirkul asghar. Kita tidak ingkari, berarti kita membiarkan orang tua kita di dalam neraka. Nanti dulu mikir akibatnya nanti dulu. Coba dulu kita njuk tahu hikmah ini. Kecuali njuk tahu nyegak kurang banyak. Apalagi masih makan bareng sama orang tua. Kita mah itu, kada sentak kayaknya. Itu. Walaupun ente sholat masih dibangun, tetap dakwah. Ada sahabat Nabi SAW bersama Safwan ibn Mu'attal. Itu termasuk sahabat susah bangun. Nak petai berdentum, tidak bangun. Tapi sahabat umumnya dijamin syurga. Kadang ada orang terkadang yang mah itu. Memang bawaan. Bawaan dari dia. Susah bangun. Bukan dia pengen tidak bangun. Kadang ada alarm, 3 ikut alarm.
Sikok suara ayam, sikok burung daro suaranya, sikok burung apa? Oh, tidak bangun juga. Sampai dia disiram baru bangun. Ya, tidak jadi penghalang ente mendakwai orang tua. Kasih tahu. Ya, jika tidak mampu, kira-kira ngenjuk tahu langsung lading di leher, maka ingkari dengan hati. Doakan terus ayah kita. Ada yang kayak itu ya. Ada orang tuanya belum ngomong langsung nih kau. Nah ini, ya kalau kita doakan selalu mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dan cari kesempatan engkau bisa mendakwahi mereka dengan lisan. Ya, dengan lisan. Dan ini sudah kita sering ceritakan ya, kisah-kisah nyata yang ini berhasil. Seorang memberitahu dengan lemah lembut. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang membungkukkan badan saat mau lewat di hadapan manusia dengan bermaksud menghormati yang lebih tua? Syirik kecil, enggak boleh. Enggak boleh. Karena rukuk yang berbentuk rukuk dan sujud hanya buat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menghormati itu memang dia memiliki kesaktian, ini bisa syirkul akbar. Ini bisa syirkul akbar. Kita ada tengok video, ada orang nyium kaki gurunya. Ini syirik, enggak boleh. Ya, kalau seandainya kata Nabi SAW, ya makhluk boleh menyembah boleh sujud kepada makhluk, niscaya istri disuruh sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami itu. Ya, disuruh, tapi tidak boleh sujud rukuk kepada makhluk. Jadi kalau antum yang ikut silat apa itu namanya, taekwondo, apa pokoknya terserah. Tidak boleh yang main-main itu, tidak boleh. Main ini baik, ngapa? Tidak usah nak rukuk, tidak usah. Jelek tiba ya matoy. Ya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Ya berjalan biasa saja dengan kita menunjukkan kerendahan hati kita. Karena ciri ibadur rahman itu kalau berjalan rendah hatinya. Tak busung dado tidak. Ya tidak cak tatang peteteng tidak. Ya seperti itu. Dan juga tidak nunduk rukuk. Tidak boleh. Ini haram dalam Islam. Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi Ustadz. Amin. Kita semua amin. Apakah di surga kelak orang dapat berjumpa sama yang lainnya walaupun beda derajat? Iya. Antum tingkat 100 ingin bertemu tingkat yang paling bawah. Tashtahil anfus. Apa yang diinginkan jiwa bisa didapat di sana. Atau ente pengen telur ayam ado. Pengen pesawat ado, tapi tidak mungkin minta itu di sana. Tidak mungkin terpikir itu, tidak mungkin. Tak kalah antum lihat sungai dari madu, tidak terpikir lagi nak punya sungai madu kalau. Wah, jatuh. Hingga sebelah sungai dari susu, sungai khamar, sungai air yang tidak bisa berubah warnanya. Tidak pernah mungkin terpikir. Tertinjak kertas, tiara kalau. Ninjak pasir, mutiara. Ya Allah. Tidak mungkin terpikir ke sana. Tak kalah melihat kuda-kuda dari batu mulia. Ada kuda dari batu mulia? Tidak ada. Subhanallah. Dan itu pohon-pohon rindang. Kata Allah mudhammatan kan. Pohonnya itu rindang hijau. Buah kalau. Sikok pohon buahnya berteret lain-lain buah. Durian apa kalau ada kalau. Subhanallah. Tidak terpikir lagi. Jadi apa yang diinginkan ada. Ya. Tidak usah nanya lagi. Kaki ado ini tidak usah. Semua yang kau inginkan ada. Bahkan disebutkan dalam hadis. Ada seorang di surga itu ingin bercocok tanam. Allah katakan kalau banyak ini. Aduh, pokoknya aku nak bercocok tanam. Allah kasih dia bibit, Allah ini airnya ditiup besar langsung buah. Berarti apa yang diinginkan bisa terjadi semuanya. Ya, jadi rugi dan tidak masuk surga itu. Ya, rugi sekali tidak masuk surga. Bayangkan kenikmatan yang besar. Ya, antum kalau seandainya dapat tingkatan yang paling bawah tadi, 10 kali lipat dunia, 50 kali lipat dunia, ujung-ujung tanah yang antum miliki bisa engkau lihat tanpa pakai kacamata. Bayangkan.
Allah saja kita diizinkan melihatnya, apalagi jarak-jarak yang seperti itu. Alangkah ruginya tidak masuk surga. Kita berdoa ya, mudah-mudahan kita semua di sini masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ya, cukup pertanyaan. Yang itu enggak usah ya. Cukup mewakilkan. Sudah cukup pertanyaan. Ustaz, salah satu keutamaan Al-Quran ialah orang tua surga. Mewaan. Jika orang tua tersebut lakukan kesyirikan, gak dapat sama sekali. Hapus semuanya. Makanya anak harus cerdas. Mendapati keadaan orang seperti ini, bergegas sebab ajal mereka menjemput. Sehingga ente menghafal Quran, hafal hadis gak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Kalau seandainya bermanfaat amal soleh, ya. Kalau seandainya amal soleh bermanfaat, kalau kita menyekutukan Allah, niscaya Abu Thalib orang yang paling bahagia. Tahu Abu Thalib? Lebih 30 tahun membantu Nabi SAW berdakwah. Membesarkan Nabi SAW. Membantu Nabi berdakwah puluhan tahun. Kekal dalam neraka. Apalagi hanya orang tua kita. Yang gak ada hubungan sama sekali dengan orang yang paling mulia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir. Ustaz, bagaimana dengan manusia yang tidak diterima bumi dan langit? Macam mana ini? Memang ada orang tidak diterima bumi dan langit? Gak ada. Yang mati ngantuk tidak ada. Dia misal dikubur, buta ke bumi. Ya, digantung ke di udara, bergoyang ke hati. Ya, kita ini kata Allah Azza wa Jalla, ya Allah menciptakan kita dari tanah, ya kan? Mengembalikan kita ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah, dikembalikan ke tanah bagaimanapun dosanya masuk tanah. Ya, kalau seandainya dosa syirik ini tidak diterima bumi dan langit, Allah kebanyaknya di pojok bumi. Ya. Susah ngubur budak ini. Ya. Karena kesyirikan dulu sangat-sangat dahsyat. Ya, jadi nggak ada ini. Ya, tidak diterima bumi dan langit ini maksudnya ya dia tidak masuk surga. Ya, bukannya dia dikubur metu tidak ada. Belum terjadi yang kayak gini. Ya. Kalaupun ente melihat langsung ya, maka inilah cross check lagi. Kalau kelelepan. Ya, atau antum pas ngantuk. Ya. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi antum yang mendengar. Dan bagi ikhwah-ikhwah yang menonton di Roja, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari senda gurau kita dan apa yang kita salah dalam mengucapkan. Yang benar dari Allah dan salah dari kita semuanya dan menyampaikan dan turut serta syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.